السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، نرحب بكم من جديد بكل ود واحترام. أهلا وسهلا ومئة مرحبا بكم جميعا. تشرفنا ونسعد بلقياكم في هذه الدورة الطيبة. بالأمس القريب تحدثنا عن الأخطاء الشائعة في استعمال اللغة العربية عند التعارف عند الناطقين الإندونيسيين. فالآن سنتناول مبحثا آخر من الأخطاء أيضا. لماذا نتكلم عن الأخطاء أولا؟ Mengapa kita bahas dulu tentang akhta-akhta, kesalahan-kesalahan? Karena salah satu faktor yang paling utama yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara kita dengan orang Arab adalah kesalahan-kesalahan ini, yang membuat artinya yang akhirnya membuat kesalahpahaman. Kita tidak bisa mengerti perkataan mereka dan mereka tidak bisa mengerti perkataan kita. Meskipun kata-kata lafaz allati natakallamu biha hiya alfazul arabiyyah wa tarakib arabiyyah, lakin al-mushkilah limadha العرب لا يفهموننا ونحن لا نفهمهم. هذه المشكلة. فأول المشاكل التي يعاني بها الكثير من الناطقين الإندونيسيين باللغة العربية هذه الأخطاء الشائعة التي يتوهم الكثير منا أنها صحيحة ولكن في الحقيقة أنها خاطئة. ففي هذه الساعة سنتناول موضوعا مهما عن الأخطاء في استعمال الألفاظ. طيب نبدأ. بعض الأخطاء الشائعة في استعمال الألفاظ العربية. هنا كتبنا بعض الألفاظ فقط، يعني عدد يسير جدا، قليل جدا. Sedikit sekali yang kita tulis di sini. Sebenarnya yang terjadi itu sangat banyak. Akan tetapi yang kita tulis ini adalah contoh saja. Dan ini salah satu kesalahan yang turun-temurun yang terjadi di dunia pendidikan bahasa Arab, terutama di pesantren-pesantren yang menerapkan disiplin berbahasa Arab. Nabda bil kalimah al-ula, mahfadah. Al-kathir min at-tullab wal mudarrisun lil arabiyyah yutarjimunaha atau yafhamunaha bi annaha tas. Unggul ini, jadi mahfazah ini dimaksudkan adalah tas. Mayoritas orang Indonesia, orang yang belajar bahasa Indonesia, mahfazah itu artinya tas. Fil haqiqah laisa kadzalik. Mahfazah dalam bahasa Arab yang benar adalah haqibah, atau dengan kosakata lain syantah. Haqibah, syantah. Wa a'taqid kilahuma yani min al-fusah. Shin, nun, ta, ta, syantah. Jadi yang benar adalah bahasa Arabnya mahfazah adalah haqibah. Lantas mahfazah itu apa sebenarnya? Mahfazah itu dalam bahasa Arab itu bukan tas tapi dompet. Saya tulis di sini. Al-ma'na as-sahih lil mahfazah yani dompet. Baik. Ana asma' sautan yani muz'ijan law samahtum an tughliq al-mikrofon. Barakallahu fik. Jazakallah. Naam. Jadi mahfazah adalah dompet. Adapun tas dalam bahasa Arab, orang Arab menggunakan haqibah atau syantah. Huna saya ingin memberikan sebuah tips yang sederhana di era digital ini, di era internet ini, bagaimana untuk mengecek suatu kalimat itu benar apa tidak pemahamannya kita. Maknanya benar apa tidak. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk semua kata, untuk semua makna, tetapi hanya khusus untuk hal-hal yang konkret atau katakanlah benda, ya. Benda dan itu populer, ya. Misalkan untuk mengecek benar nggak sih mahfazah itu artinya tas, atau benar nggak sih mahfazah itu artinya dompet, kita cek misalkan kita buka Google. Ini untuk membuktikan apakah benar sangkaan. Mungkin mikir ini jangan-jangan ini sangkaan lagi. Kita lihat, kita ketik kata-kata mahfazah, apa yang keluar di Google Images, ya. Google Images. Nah,
Tentunya ini kan yang memposting mereka orang-orang yang mungkin jualan dompet atau segala macam. Mereka menulis mahfazah di teks segala macam. Nah, maka keluarlah semuanya ternyata ketika kita tulis mahfazah, yang keluar adalah semuanya dompet atau hampir semuanya dompet. Ini membuktikan bahwasanya makna yang populer yang digunakan oleh orang Arab untuk kata mahfazah adalah dompet, bukan tas. Sebaliknya kalau kita tulis haqibah, yang keluar apa? Maka yang akan keluar adalah tas atau syantah. Syantah. Maka juga yang keluar adalah tas. Oke, ini satu metode ya, tapi lagi-lagi tidak semua kata atau semua makna kita bisa gunakan metode ini. Ini hanya kira-kira untuk benda atau apa yang populer atau yang digunakan oleh manusia, ya, oleh masyarakat atau netizen secara umum. Yang kedua, kalimat mujaffaf. Ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan mujaffaf di dunia pesantren terutama, karena selalu dalam kehidupan santri tidak lepas daripada mujaffaf. Setiap hari mencuci baju, setiap hari menjemur dan sebagainya. Santri-santri at-tullab yaqulun mujaffaf bermakna tempat jemuran. Padahal mujaffaf itu adalah isam maf'ul daripada jaffafa yujaffifu mujaffaf. Artinya sebenarnya mujaffaf itu adalah dikeringkan atau sesuatu yang dikeringkan. Jadi bukan tempatnya, bukan tempat menjemurnya. Misalkan lahmun mujaffaf, daging yang dikeringkan, ya dendeng gitu ya. Kalau kita mencari, ada dalam istilah orang Arab namanya daqiq, makanan. Daqiq itu apa? Di situ akan disebut daqiq itu lahmun mujaffaf. Artinya daging yang dikeringkan. Ya, mirip dengan dendeng, mungkin bumbunya saja yang beda. Lantas jemuran atau tempat menjemur itu apa bahasa Arabnya? Di sini kita tulis mansyarul ghasil. Mansyar asal kata dari nasyara yansyuru. Nasyara yansyuru artinya yang sering kita tahu artinya menyebarkan. Tetapi nasyara yansyuru juga artinya bisa membentangkan. Jadi mansyar itu adalah tempat membentangkan sesuatu. Jadi secara umum mansyar itu artinya tempat membentangkan sesuatu. Ketika kita menjemur, itu kan kita bentangkan. Kan namanya adalah mansyar. Dan ini tidak ngarang-ngarang ya. Karena saya hidup di asrama dulu. Saya hidup di asrama ketika saya belajar di salah satu negara Timur Tengah, di Damaskus tepatnya. Saya berkomunikasi dan kita ada hubungannya dengan tempat jemuran. Ketika itu kami menyebutnya itu mansyar. Ada pilal mansyar. Hal indak mansyar. Pokoknya tempat yang untuk jemuran itu, apapun bentuknya yang untuk menjemur, kita sebutnya mansyar. Lebih tepatnya, kalau ingin lebih spesifik lagi, mansyarul ghasil. Mansyar artinya tempat membentangkan sesuatu, al-ghasil artinya sesuatu yang dicuci. Maka itu tempat jemuran. Ini maka untuk ustadz-ustadz, guru-guru yang di pesantren, silakan dikoreksi kesalahan-kesalahan itu, agar bahasa kita benar menjadi bahasa Arab yang standar. Mungkin tidak semua yang kita bahas secara detail. Nah, kemudian yang ketiga, bulis, ya, di dunia pesantren sering sekali dimaknai dengan istilah penjaga. Nah, pada hakikatnya bulis itu adalah kata asing, tepatnya mungkin bahasa Inggris, ya, yang diarabkan polisi, kemudian diarabkan menjadi bulis. Sebenarnya bulis itu artinya polisi. Nah, maka kira-kira yang lebih tepat untuk kata penjaga atau piket, ya, kita sebut dengan haris. Nah, selanjutnya, miqlamah atau mi'lamah. Ini sangat sekali menyebar di mana-mana. Fil ma'ahid al-islamiyah, tulab, bahkan sampai tingkat yang sudah doktor sekalipun yang di kampus-kampus. Karena memang dari sejak dini mereka sudah mendengar kata-kata ini, spidol miqlamah atau mi'lamah. Nah, itu banyak sekali yang salah. Yang memang tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah hidup di negara Timur. Miqlamah, spidol gitu ya. Ketika kami belajar di sana, kami tidak mendapati ini. Oh, miqlamah. Dosen misalkan nyari spidol, ainal miqlamah. Itu enggak bertanya seperti itu. Tetapi dosen hanya akan bertanya ainal qalam. Man ma'ahu qalam. Oh, ternyata spidol itu hanya dimaknai atau disebut qalam oleh dosen kita. Terus apa artinya miqlamah atau mi'lamah? Kalau miqlamah itu ada dalam bahasa Arab. Tapi
diartikan tempat pensil. Adapun mi'lama saya tidak menemukan itu. Ya, kita bisa lihat dengan metode yang sama. Kita coba dengan metode yang tadi. Kita buka Google, kita ketik mi'lama. Maka kita lihat apa yang akan tampak adalah tempat pulpen atau tempat pensil. Adalah tempat pulpen atau tempat pensil. Nah, sini jelas. Sini jelas bahwasanya mi'lama ada di tempat pulpen, tempat pensil. Ini mohon maaf kalau memang seandainya untuk peserta yang hadir tapi belum pernah mendengar ini sebagai pelajaran saja. Mungkin nanti ketemu dengan alumni-alumni pesantren, mereka akan menemukan, akan mendengar hal-hal ini. Spidol itu mi'lama ya. Tapi ya, karena kebetulan juga di sini banyak alumni pesantren yang menerapkan di bahasa Arab, maka insya Allah ini tepat dan berguna. Kalau kita qalam misalkan, qalam, kita tulis qalam. Jadi qalam itu sebenarnya umum, ya. Umum. Dia untuk apa saja, untuk semua alat tulis itu namanya qalam. Lantas kemudian gimana kalau untuk menanyakan yang lebih spesifik lagi, seperti spidol. Kita yang kita butuhkan spidol gitu. Yang kita bilang aja qalamus saburah misalnya, ya. Kita tulis qalamus saburah. Maka akan keluar ya spidol ini. Kan kita tahu ada beberapa pembagian makna kalam. Ada kalamul hibar, ada kalamul rasas. Nah, semuanya adalah kalam. Dan biasanya orang Arab itu, atau dalam bahasa apapun, siyak atau konteks itu menentukan makna. Kalau memang sudah terlihat beliau ingin menulis di papan tulis, kemudian beliau menanya, ainal kalam? Kan nggak mungkin kita berikan pensil, atau kita berikan pulpen biasa. Pasti yang dimaksud oleh beliau adalah spidol, maka kita carikan spidol. Selanjutnya ginayah. Ginayah ini mungkin tidak semua mengalami, ada atau tidak pernah semua tahu tentang masalah ini. Yang jelas ada ginayah itu lagu, sebenarnya yang benar apa dalam bahasa Arabnya? Ugniya ghina. Jadi ada sebagian orang ingin mengatakan atau mengungkapkan lagu dalam bahasa Arab, dia menyebut ginayah. Padahal bahasa Arab yang tepat adalah ughniyah atau ghina. Ini singkat. Yang keenam, ma'dum. Ini juga populer. Biasanya ada sebuah kegiatan yang rutin kemudian ditiadakan atau di-cancel, dibatalkan. Nah, biasanya kata yang digunakan adalah ma'dum. Padahal ma'dum itu artinya tidak ada dalam bahasa Arab. Makna sahihnya adalah tidak ada. Nah, bagaimana untuk mengungkapkan makna dibatalkan atau ditiadakan, mulgha atau mu'attal. Kita ungkapkan dengan mulgha atau mu'attal. Misalkan, kaifa barnamajuna hadhihi laila, barnamajuna mulgha, barnamajuna mu'attal, bukan ma'dum. Ma'dum itu artinya tidak ada. Artinya ghairu mawjud, ma'dum itu. Nah, dan ini dipakai oleh orang Arab. Misalkan ma'dumul mal. Mana ma'dumul mal? Artinya orang yang nggak punya duit. Ma'dumul ihsas, orang yang nggak punya perasaan, nggak ada perasaan. Ma'dumul ihsas atau ma'dum ihsasi. Ya, ma'dum ihsasi, ma'dum ihsas itu sejenis orang yang tidak punya perasaan. Jadi bukan di-cancel atau ditiadakan. Kalimat ukhra, ini kira-kira ada sekitar 17 kosakata ya. Ini karena sudah ada di kitab ya. Sebagian besar saya yakin sudah menerima kitabnya. Alaysa kadzalik? Istalamtum takalam kal Arabi. Ya, yang belum adalah yang daftarnya akhir-akhir. Tapi ternyata Dr. Abdul Malik Usman sudah menerima. Padahal beliau yang paling akhir daftarnya. Mungkin yang jauh-jauh. Karena ada peserta yang dari Aceh, ada peserta dari Kalimantan, alhamdulillah. Setelah kita banyak di mana-mana tersebar di seluruh Indonesia. Asalullah ayya'umma nafa' ya. Semoga manfaatnya luas dari daurah ini. Baik, lanjut. Motor. Orang Indonesia bilang motor. Banyak sekali jawalah. Mereka menyebutnya jawalah. Kalimat jawalah yuqsadu bihi sepeda motor. Yang dimaksudkan adalah makna sepeda motor. Padahal jawalah itu orang Arab nggak tahu. Orang Arab asli yang manapun ya. Karena
buku ini lagi-lagi dikarang oleh 3 orang yang masing-masing mempunyai pengalaman bahasa Arab yang berbeda-beda dari negara yang pengalamannya kayak Syed Rahmat dengan orang Saudi bersentuhan dengan orang berbagai macam, ya, termasuk saya dengan orang Mesir, orang Syria, kita semuanya komunikasi, kita semua berkomunikasi, kita tanya, mereka ngerti nggak Jawala? Ternyata nggak paham. Jawala, makna yang sesungguhnya itu sejenis pramuka dalam istilah orang-orang Arab, ya, sejenis pramuka. Adapun motor, mana aslinya adalah daraja nariyah dalam bahasa Arab. Daraja nariyah. Kadang-kadang cukup dengan daraja saja. Jadi daraja itu nama umum. Nah, kemudian ada spesifikasinya pembagiannya. Daraja nariyah itu sepeda motor, daraja hawaiyah itu sepeda angin, sepeda yang digoes atau sepeda ontel. Itu daraja hawaiyah. Motor nggak ada, Jawala. Kita cek lagi dengan metode tadi, dengan metode kita bertanya ke Mbah Google. Hal sahih kalimatu Jawala bima'na motor atau laha ma'nan akhar. Kita lihat. Ternyata yang keluar adalah Jawala semuanya dengan pramuka. Ini logo pramuka Jawala, ini logo pramuka. Nah, Sultan Aman, ini semuanya ini logo-logo kepramukaan ini di negara-negara Arab. Sultan Aman, lihat semuanya. Contoh kita ambil satu, King Khalid University. Itu bahasa Inggrisnya kan? Nah, bahasa Arabnya di sini Jawalatu Jami'atul Malik Khalid. Jawalatu. Jadi Jawala itu bukan bermakna motor. Ada yang lebih jelas lagi. Jawala ini kepanduannya seperti itu. Mungkin asal katanya dari Jalaya Julu. Jalaya Julu itu artinya kan berkeliling. Kemudian Jawal. Jawal berarti orang yang berkeliling, petualang lah begitu. Jawala itu kelompok atau komunitas para petualang. Kira-kira begitu. Asli mananya wallahu a'lam. Al-kalimah lati taliha kacamata. Kacamata orang Indonesia mengungkapkan mingdor orang Indonesia. Tidak semuanya tentu. Mingdor di pesantren menyebutkan mingdor. Mingdor, ya sahibal mingdor, maksudnya orang yang pakai kacamata. Padahal mingdor itu artinya teropong. Meskipun asal kata dari nazara yang guru, mingdor secara syarat itu artinya alat melihat gitu ya. Alat melihat. Mungkin dulu kurang populer istilah nazarah sehingga guru-guru kita, semoga Allah memberikan pada mereka pahala yang sangat luar biasa kepada guru-guru kita dulu berijtihad. Daripada anak-anak ngomong bahasa Indonesia ini, lebih baik ngomong bahasa Arab. Dicarikan apa kira-kira kacamata itu. Dilihat kamus, kacamata kan alat untuk melihat. Saya kata dari nazar yang suruh, alatnya ismul alatnya mingdar. Ya sudah, berarti mingdar gitu ya. Tapi sekarang kemudian teknologi maju, kita bisa mengecek sendiri mana yang lebih tepat. Ternyata mingdar adalah teropong. Adapun bahasa Arabnya kacamata adalah nazarah. Nazarah. Silakan dicek lagi oleh para asatidz, para guru, silakan dicek ke Google, tulis mingdar. Nanti akan keluar gambarnya apa. Saya sudah ngecek, yang keluar adalah teropong. Tulis nazarah, maka yang keluar adalah gambar-gambar kacamata. Al-kalimatul lati taliha salatah. Ini juga populer. Salatah artinya sambal. Maksudnya adalah sambal yang dimaksud oleh mereka. Padahal bukan. Salatah itu bukan sambal, tetapi salatah adalah salad. Dari namanya saja sudah mirip. Salatah, salad, gitu ya. Jadi bukan sambal. Nah, beda kalau salad itu ya itu biasanya buah-buahan dari berbagai macam buahan dicampur jadi satu, dikasih mayones sebagainya salad. Atau dari sayur-sayuran dikasih racikan bumbu tertentu itu jadi salad. Adapun sambal yang tepat adalah syattah. Pakai shin, ta, dan ta marbutah. Mau dicek lagi boleh, kita cek lagi. Karena agak susah kalau yang menghapus kalimat yang sudah benar-benar melekat ini, agak susah kalau tidak dibuktikan. Kita syattah. Apa yang keluar syattah? Maka yang keluar adalah botol-botol sambal. Nah,
Dari mana? Ya karena kita dulu sering beli ketika kita di sana. Nyari ke warung, syalta kita sebutnya syalta. Nggak bilang salato. Salato dikasih acar nanti. Taib. Namdi bisur'ah ila kalimati marhalah. Marhalah, nah ini kasir jiddan sampai sekarang. Bahkan teman-teman saya, ya karena sudah saking mendarah dagingnya ke salah ini sampai ya dinikmati saja. Meskipun sudah tahu salah tapi tetap diungkapkan. Nah, tapi musibahnya adalah bagi orang yang tidak tahu bahwasanya itu salah, kemudian dalam percakapan resmi itu disebutkan oleh dia. Marhalah yang artinya angkatan. Kamu angkatan berapa di pesantren ini? Ana fi marhalati 2005 misalkan. Saya alumni 2005, ana marhala 2005. Padahal marhala itu bukan angkatan. Al-ma'na as-sahih lil marhala yaitu tingkatan. Maka nanti ada tingkatan marhala sanawiyah, tingkatan sanawiyah, marhala mutawassithah, tingkatan MTS, marhala ibtidaiyah, tingkatan SD dan selanjutnya. Adapun angkatan as-sahih yakni naqul duf'ah. Saya angkatan kelima, ana minad duf'ah al-khamisah. Saya termasuk angkatan pertama, ana minad duf'ah al-ula. Wisuda haflatut takhrij lid-duf'ah as-saniyah. Wisuda atau perayaan kelulusan angkatan kedua, ad-duf'ah as-saniyah, begitu. Baik. Namshi sari'an ila kalimati syirrir atau ghalat. Apa yang dimaksud oleh kalimat syirrir dan ghalat ini? Yaqulun ghalat atau syirrir bermakna nakal. Ada anak bandel sering langgar, hadal walad ghalat jiddan. Di pesantren lain bilang hadal walad syirrir jiddan. Ini kurang tepat. Al-ma'na as-sahih untuk dua kalimat ini, syirrir itu lebih tepatnya jahat. Ya masa anak kecil kita bilang jahat. Nah, syirrir itu ya kriminal lah bisa jadi begitu. Atau orang yang jahat gitu. Orang yang ngerampok, yang bunuh orang, yang nipu orang, syirrir namanya. Adapun ghalat itu artinya salah. Nah, jadi bukan nakal. Izan, famadha naqulu bil lughah al-arabiyyah nakal? Al-arab yaquluna syaqi. Nah, syaqi. Syaqi ini itu anak-anak. Azal walad syaqi jiddan. Anak ini nakal luar biasa. Maka dulu di Mesir itu ada, meskipun saya belum nonton videonya, tapi saya pernah lihat cuplikan-cuplikannya. Ada sinetron judulnya Syaqawatul Atfal. Syaqawah. Masdar dari syaqi. Syaqawatul Atfal. Nah, kira-kira apa artinya Syaqawatul Atfal itu? Nah, kenakalan anak-anak. Syaqawatul Atfal. Tayyib. Namsi sari'an. Rakam asani asyar. Badlah atau badlah. Ini bisa dua-dua. Bisa dua-duanya bisa pakai dzal atau pakai dal, ya, yang dal yang ada titiknya atau yang tanpa titik. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah celana training oleh santri-santri. Hal indaka badla, hal ma'aka badla, punya celana training enggak? Hal mungkin an asta'iraha? Boleh enggak saya pinjam ya? Ungkapannya bisa biasanya begitu. Padahal al-ma'na as-sahih li kalimati badlah atau badlah adalah setelan pakaian. Jadi kayak jas itu, setelan jas, bahasa Arabnya kita bisa ungkapkan badlatun rasmiyah. Badlah rasmiyah. Setelan resmi. Untuk laki-lakinya, perempuannya ya di Indonesia kan ya macam-macam. Ada yang kebaya, ada yang apa, pokoknya setelan resmi, badlah rasmiyah. Ada badlah wiqaiyah. Sekarang yang lagi rame APD, alat pelindung diri. Namanya badlah wiqaiyah. Setelan perlindungannya. Badlah wiqaiyah. Wiqa, al-wiqayah itu minal ilaj. Al-wiqayah itu artinya kan melindungi. Waqina adzaban nar. Badlah wiqaiyah. Jadi badlah itu artinya setelan. Adapun celana training, maksudnya celana untuk olahraga itu, saya lihat di kamus bergambar. Di situ ada berbagai macam fashion. Ketika training disebut situ bantalun riyadhi. Bantalun riyadhi. Bantalun artinya celana, riyadhi olahraga. Bantalun riyadhi, celana olahraga. Jadi ini yang halaman terakhir.
Ar-Rakam As-Salis Ashar. Tuban. Ini mohon maaf kalau agak vulgar ini ya. Tuban, celana dalam gitu ya. Maza naqul bil lughah Arabiyyah, celana dalam. Dan saya nggak tahu, yani min aina ja'at hazil kalimat tuban, yani la adri masdaruha, kuntu abhathu anha lakin ma wajadtuha. Saya udah cari tapi nggak nemu. Lakin as-sahih li ma'na sidi atau celana dalam, sirwal tahti atau dakhili, sirwal tahti atau sirwal dakhili. Itu yang diungkapkan oleh orang Arab atau yang memang ada juga di Mu'jam, ya. Sirwal tahti. Orang Arab menggunakan tahti. Jadi yang pakaian dalam itu menyebut tahti. Ini cara pandang yang berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia lebih cenderung dakhili. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan dakhili. Tapi menurut saya yang lebih populer adalah sirwal tahti. Libas tahti. Ba'da, ini yang populer ya. Meskipun ini resmi, penamanya resmi di negara ya, diakui oleh negara ya. SMP itu SMP tingkat SMP atau SLTP dalam bahasa Arabnya sanawiyah, madrasah sanawiyah di Indonesia. Tapi sebenarnya di Arab ya, di Arab as-sanawiyah itu adalah tingkatan SLTA, SMA. Jadi mau yang umum atau yang agama semuanya disebut sanawiyah karena memang ya bahasa Arab gitu ya. Bedanya kalau sanawiyah umum ya mereka akan sebut madrasah sanawiyah amah. Madrasah sanawiyah amah. Biasanya kalau yang sifatnya pesantren atau sekolah Islam maka disebut mahad atau madrasah sanawiyah ada islamiyahnya dan seterusnya. Adapun marhalah aliyah di Arab tidak ada istilah marhalah aliyah. Yang ada mungkin mahad ali ya, mahad ali itu setingkat universitas ya, setingkat universitas, tapi saya tidak pernah mendengar ada misalkan al-madrasah al-aliyah di negara Arab, saya nggak pernah dengar. Yang ada adalah al-jami'ah. Jadi untuk tingkat setelah SLTA adalah al-jami'ah, yaitu universitas, marhalah universitas. Sama. Baik. Ila huna intahina min tahlil al-akhta li al-alfaz. Hal عندكم سؤال فيما يتعلق يعني بمادتنا اليوم. Silakan yang ada pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan. Tafadhal. Afwan Ustaz, ana Ustaz sa'as'alukum. Tafadhali. Man ma'i? Riche. Man yatakallam ma'i? Riche. Tafadhali ya ukhti. Naam. Fil ma'had natakallam wisuda yakni haflah akhir sana. Qulta anifan wisuda yakni haflatu takhrij. Haflatu haflah akhir sana ahadha sahih ya Ustaz? Kalau kita merujuk pada istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk merayakan atau memperingati atau seremonial pelepasan santri yang lulus, itu menggunakan haflatu at-takhrij, haflatu takrim gitu. Ada yang takrim, ada yang takhrij. Haflatu takrim al-awail biasanya kalau sekedar memberikan hadiah atau apresiasi kepada yang juara-juara biasanya. Tapi kalau untuk yang lulus haflatu takhrij biasanya begitu. Nah, kalau haflah akhir sana ya mungkin ada istilah yang berbeda, ada konten dalam acara itu yang berbeda sehingga tidak disebut haflatu takhrij. Nah, sebenarnya yang kalau untuk yang sifatnya begini itu tidak terlalu masalah, ya, tidak terlalu masalah. Karena haflah, yang bilang haflah itu artinya perayaan, sesuatu yang dibesarkan, haflah yang diadakan di akhir tahun itu nggak masalah. Tetapi kalau ingin lebih tepatnya kita menggunakan haflatu takhrij untuk wisuda. Kalau untuk maknanya wisuda ya, wisuda kan berarti merayakan kelulusan gitu ya. Baik, hal hunaka soal akhar? Syukran Ustaz. Barakallahu fiki. Hal hunaka mudakhalah? Mudakhalah. Lughal Arabi naqul mudakhalah. Mudakhalah itu tanggapan. Ana Ustaz.
Tafadhal. Man ma'i law samahtum? Ma'akum nafi'un nas. Nafi'un nas. Ahlan wa sahlan. Wa man bi janbika? Fauzul Halim. Fazul ahlin. Ahlan wa sahlan Fauzul bikum. Halim. Masyaallah, munawwarin. نحن تفضل يا معا حبيبي. لأننا في مراقبة مراسلة طلاب أريد أسأل تفضل أستاذ يا أستاذ. أنا في جندر لحرم ثاني أهلا وسهلا. كيف الطريقة لوجود لإيجاد بيئة كما إذا أردنا أن نغير هذه الكلمات التي قد عرفنا ويمكن قد ترسخت في كل صدورنا ما شاء الله. وإذا نريد أن نغير هذا الشيء ليس بأمر سهل. صحيح. صحيح. نعم سأطلب الإرشاد منكم. بارك الله فيكم. طيب أنا أحاول أن أجيب هذا السؤال الجيد الوجيه. التغيير الجذري، perubahan yang radikal الجذري لا يمكن أن يتأتى بدفعة واحدة. لا يمكن أن يحصل يعني دفعة واحدة. لابد بالتدرج، لابد من التدرج، خطوات إثر خطوات. Tidak hanya langkah demi langkah, tapi langkah-langkah demi langkah-langkah. Al-khutwah al-ula buat taghyirul asatizah. Langkah pertamanya itu gurunya dulu. Dimulai dari gurunya dulu, diberikan pemahaman-pemahaman seperti ini, dikoreksi. Ketika gurunya sudah benar, mereka mengajarkan murid-muridnya, terus begitu. Rupama lan yuhaqqiq an-najah fi mimia, yani fi sanatain aw 3 sanawat. Walakin ba'da 5 sanawat atau rubama ba'da 10. Memang perjalanan panjang, lakin labudda an nabda. Tapi harus kita mulai. Mundu mata min al-an. Jadi sekarang kita tanamkan itu, kita koreksi ya. Jadi itu dengan berbagai macam cara. Misalkan dengan cara stadium general. Semua santri dikumpulkan. Kita secara berkala. Hari ini pengoreksian kalimat fulan 3 kalimat atau beberapa ungkapan dikoreksi. Besoknya atau minggu depannya seperti itu lagi dalam berbagai macam munasabah. Nah, wahada laisa sahal. La siyama indama nata'amal ma'a al-mudarrisin. Hada laisa sahal. Ana a'rif hada, ana a'rif. Yani al-jawab بالتدرج لكن نبدأ من الآن والخطوة الأولى يعني من الأساتذة. هذا رأيي. بارك الله فيكم. هل هناك مداخلة أخرى؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي؟ فوز الحليم. أهلا وسهلا فوز الحليم. سمعت قبل القليل الكلمة حديثا. هل جاز لنا أن نستعمل kalimah hadisan kama qala hadisan al kalimah mufti wa nubaddil bi qabla qalil من يقول صحيبي صحيبي Ustaz. ايوه تقصد مثلا ان تقول في اللغه العربيه قلت هذا حديثا يعني حديثا. والله مثل هذا الكلام أنا شخصيا لا أستعمله ولا يعني لا أعتقد أنني سمعته من واحد عربي يقول هذا. يعني فعلت هذا قبل قليل، قبل دقيقة. أريد أعطيك تعبير جيد. مثلا ketika orang Arab ingin mengungkapkan sesuatu, dia baru saja melakukan hal tersebut, tetapi baru saja. Misalkan saya bertanya, hal akalta? Atau saya menawarin dia, tafadhal ya akhi kul ma'ana. Tafadhal, la, syukran. Nah, ana akalt. La, mata akalt? Saya kan nanya, kapan kamu makan? Nah, terus dia pengen mengungkapkan, sekarang loh, saya barusan makan gitu. Apa? Gimana cara mereka ngomong? Ini di Indonesia jarang diungkapkan. Mereka bilang, al-an akaltu. Al-an akaltu. Jadi al-an itu kan kita tahu artinya sekarang. Akaltu fi'il madhi. Saya sudah makan.
itu menandakan baru banget dia selesai makannya gitu. Sehingga ungkapannya adalah al-an akaltu. Saya baru selesai. Baru banget itu. Al-an sampai jadi menggunakan kata-kata al-an. Itu kalau baru banget, tapi bisa juga kita ungkapkan qabla qalil, qabla daqiqah. Nah, daqiqah itu kan menit. Ada yang lebih lebay lagi dari menit. Lebih kecil dari menit apa? Detik. Nah, detik bahasa Arabnya apa? Nah, jangan-jangan nggak tahu nih. Ada yang tahu? Saniyatun. Mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Ini kalau dekat saya kasih hadiah ini, cuma jauh sayangnya. Saniyah. Qabla saniyah. Tapi orang Arab biasanya qabla thawani. Jadi thawani jamak. Qabla thawani. Beberapa detik yang lalu. Akaltu qabla thawani. Nah, itu agak lebaynya. Qabla daqiqah. Qabla, ya nih begitu. Jadi ungkapannya qabla. Jadi kata-kata hadisan itu ibarah yani saya manhaj saya menjauhi untuk menyalahkan, tetapi saya mengatakan saya hampir nggak pernah dengar. Sekian tahun saya interaksi dengan Arab, saya nggak pernah dengar orang Arab ngomong begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya saya punya presentasi tentang kesalahan-kesalahan, ya. Bukan parsialnya tetapi teorinya. Tadinya saya mau ungkapkan malam ini. Saya mau sampaikan presentasi itu malam ini. Tapi kelihatannya belum, saya entah cari waktu kapan. Ya. Teori itu penting karena itu terkait cara kita belajar. Dari mana kesalahan-kesalahan ini ada, itu salah satu sumber utamanya adalah dari cara belajar kita yang tidak tepat atau yang salah. Mungkin akan saya sampaikan mungkin di akhir atau pertemuan setelah ini. InsyaAllah. Di sini juga ada hadir bersama kita, ada mahasiswa yang di Qatar. Masya Allah. Beliau mahasiswa di Universitas Qatar. Nurahib bi al-akh Faiz Ilyas. Al-Masalan bil-akh Faiz Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana nih? Aina ant? Al-an fi? أنا في السكن. في السكن ما شاء الله. أين تدرس يا حبيبي؟ الآن أنا في جامعة القاسمية يونيفرسيتي، الجامعة القاسمية. يعني هذا الجامعة، الموقع هذا الجامعة في الحقيقة ليس بقطر، يعني في الإمارات العربية المتحدة. أيوة، إذا أخطأت. أيوة، تفضل أكمل جدا أكمل. ما شاء الله. كم ساعة الآن هناك؟ في أي ساعة أنت الآن هناك؟ الآن في الساعة 6:06 مساء. أيوة مساء. ما شاء الله. إذا يحضر معنا واحد من قطر. Jadi daurah kita ini alamiah, internasional insyaallah. Karena ada yang dari Qatar juga. ونتشرف بمعية الأخ فايز إلياس مختار. ما شاء الله. تشرفنا بكم. تشرفت بكم. ما شاء الله. بارك الله فيك. حياكم الله جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نراكم في الأسبوع القادم في يوم الخميس في مثل هذا الوقت. نعم. ونرجو أن نستفيد من مجموعة واتساب هذا نتحدث فيه، تسائلونني وأنا أسائلكم، يعني تطرحون الأسئلة إلي وأنا أطرح الأسئلة أيضا لكم في مجموعة، يعني عادي كأننا إخوة يعني في المجموعة، نتعارف ونتحدث، وطبعا الغاية من ذلك نرتقي ونسمو باللغة العربية الفصحى. موافقون إن شاء الله. نستفيد من الدكتور عبد الملك عثمان، ما شاء الله تشرفنا بكم والإخوة جميعا الدكاترة إن شاء الله فيما بعد. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. نراكم على خير في الأسبوع القادم. شرفنا بكم. نختم بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبكفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.